Ya, pemirsa masih di Idea Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Lianto untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Ada 3 saham, ada Serial, supportnya di 270, resistennya di 300, rekomendasinya buy. Kemudian dari telekomunikasi ada XL, supportnya di 2850, resistennya di 3000, juga direkomendasikan buy pemirsa. Kemudian juga telekomunikasi lain ada Telkom, supportnya di 3.500, resistennya di 3.650, juga direkomendasikan buy. 3 saham pilihan dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Pak Lianto, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, baik. Ya, dengan koreksinya beberapa saham big cap, apakah ini momentum Pak untuk ambil posisi? Nah, kebetulan pertanyaan sama juga ditanyakan oleh Ibu Lili di Surabaya ini. Terima kasih Ibu Lili sudah bergabung. BBRI belum punya posisi mau entry di harga berapa. Tampaknya juga memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi hari ini, Pak Lianto. Analisis Anda secara teknikal, Pak. Nah, saya rasa sekarang kondisinya semua saham termasuk BRI mayoritas ya, termasuk juga indeksnya ini itu sudah posisi yang sangat-sangat overbought. Ya. Jadi menurut saya mungkin kalau mau mendapatkan harga yang lebih bagus, ya kita harus tunggu benar-benar IHSG ini mengalami koreksi begitu. Sama juga dengan apa namanya untuk saham BRI karena dia sahamnya big cap ya, yang sebenarnya proxy dari IHSG juga gitu. Nah jadi artinya mungkin bisa saja kalau saya lihat pelemahan hari ini saham itu perbankan tersebut belum tanda kutip yang benar-benar ya apa namanya belum benar-benar besar. Kesimpulannya belum direkomendasikan untuk masuk, Pak. Ya, betul. Oke, tunggu koreksi lebih dalam dulu atau koreksi sehat untuk indeks harga saham gabungan untuk Bu Lili di Surabaya. Sudah ada teleponnya masuk, Pak Lianto, kita akan coba sapa. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana, Pak? Selamat sore, Pak David. Mau nanya satu saham saja. Iya. Bank Agro. Bank BRI Agro, ya. Saya sudah punya di harga 10.30. Oke. Targetnya sampai minggu depan berapa, analisa support resistennya bagaimana. Baik. Itu saja. Terima kasih Pak Bambang yang ada di Bandung sudah berpartisipasi bersama kami. Langsung Pak Lianto untuk Agro 10.30, ini sudah disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Pak Lianto, bagaimana analisis Anda? Support dan resisten, kemudian juga target price-nya, Pak? Ya, sebentar ya, karena ini Agro ini udah naiknya cukup kencang, jadi saya harus membuka chart yang lain nih sebenarnya. Tapi ya, karena di suspend sebenarnya ada 2 kemungkinan ya, sambil saya melihat chart saya juga. Oke, mungkin bisa terjadi profit taking atau mungkin bisa naik lagi gitu. Let's say, kalau misalnya naik lagi ya, walaupun ini menurut saya udah benar-benar kondisinya udah overbought begitu. Iya, jadi sebenarnya Agro ini udah all time high sejak posisinya di 2017 nih Pak, gitu. Ya mungkin secara psikologis aja mungkin ya, let's say, apakah dia bisa ngetas nggak di 1100 dulu, gitu untuk Agro ya. Oke. 1100 diperhatikan ya, apakah bisa. Posisinya udah all time high juga sejak 2017. Oke, Pak Bambang yang ada di Bandung. Kita lanjutkan dari WhatsApp interaktif ini, Pak Lianto. Kita akan coba sapa Pak Erwin di Tangerang. BBRI sudah ambil posisi di 4240. Tadi juga sempat kita bahas. Tapi kalau sudah ambil posisi 4240 seperti apa Pak Lianto? Singkat saja Pak, secara teknikal Pak Lianto. Oke, BBRI 4240 ya. Iya. Ya, ini di posisi sideways ini kalau saya melihat dari MACD-nya sama stokastik itu ada potensi untuk koreksi lagi sih sebenarnya sih. Jadi mungkin untuk kalau takut terkoreksi untuk meminimasi loss boleh di di cut loss dulu, dibuang dulu ya menurut saya ya. Karena potensi untuk turun lebih besar daripada untuk naiknya nih sekarang. Baik. Di level berapa Pak rekomendasi cut loss?
Ya, kalau misalnya dia itu sampai turun dari mungkin 4150, nah itu boleh tuh harus udah mulai hati-hati. Oke, Pak Erwin di Tangerang untuk BBRI. Selanjutnya kita akan coba sapa. Ada Quesnino dari Jakarta mau nanya untuk saham Antam, bagaimana untuk short term dan long term. Analisis Anda untuk Antam, ini salah satu saham yang juga termasuk kategori saham yang mengalami penguatan signifikan di sepanjang 2020, Pak. Analisis teknikal, Pak Lianto. Oke, ini Antam juga mengalami all time high-nya lagi ya. Jadi, give me a second. Oke, jadi memang dia all time high. Jadi kalau kita lihat posisi dia sekarang di tutupnya di 1960. Nah, ini ada resisten tebal dulu nih di 2000 nih. Bisa tembus nggak? Hari ini kan gagal juga untuk tembus itu. Gitu. Tadi intraday tertingginya di 2020, Pak. Yes, tapi kan gagal karena 2000 itu kan psikologi. Oke. Nah, kalau dia posisi gini nih shooting star nih, artinya bisa ada tanda-tanda pelemahan juga gitu. Baik. Rekomendasinya seperti apa, Pak Lianto? I think on alert ya. Kalau misalnya dia apalagi turun ke bawah 1900, berarti benar-benar profit taking itu akan terjadi. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Bambang di Jawa Timur, INTP di 15.000. Analisisnya support dan resisten jangka menengah dan jangka panjang, Pak Lianto. INTP di 15.000, Pak. 15.000. Oke, INTP ini sekarang udah lagi sideways di sekitar 14.250 sampai 15.000. Tapi kalau saya lihat sih memang grafiknya masih di bawah ya. Kalau Bapak misalnya tahan sampai tahun depan sih, saya rasa masih menarik ya. Apalagi saya rasa INTP itu masih punya peluang untuk ke arah 17.000-an gitu. Oke. Ya, mengingat ya SBF tahun depan jadi proxy dari infrastruktur gitu juga. Baik, ada potensi ke 17.000-an INTP untuk Pak Bambang yang ada di Jawa Timur. Meskipun mengalami koreksi, sudah ambil posisi di 15.000, lebih direkomendasikan untuk di hold. Yap. Ya, kita akan coba sapa penelpon kembali. Pak Lianto, halo, dengan siapa di mana? Halo, Ya, dengan siapa di mana? Dengan Sugi di Bekasi. Ya, silakan Pak Sugi. Langsung saja, Ya, Pak. mau tanya Medco, Pak Alianto. Ya. Posisi ambil di 680. Mau tanya resisten di berapa ya, Pak? Oke, ini sampai dengan akhir tahun, Pak Sugi? Iya. Baik, Terima itu kasih, saja ya, Pak. Terima kasih, Ya, Pak Sugi di Bekasi. Medco 680, Pak Lianto. Langsung saja, Pak. Oke, I think untuk Medco ini resistennya pertama di 700 ya. Iya. Kalau misalnya ada pullback pun mungkin dia cuma pullback sampai 600 lah, atau paling parah 580. Tapi saya masih yakin dalam jangka panjang ini dia masih cukup menarik sih. Untuk cara valuasi pun dia masih menarik. So kalau misalnya turun, hold aja. Baik. Pak Sugi di Bekasi untuk Medco di 680. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Robi yang ada di Lampung. Aisyah, Pak Lianto sudah ambil posisi di 428. Mohon analisisnya. Hanya sampai dengan akhir minggu ini, Pak. Ya, Aisyah ini sekarang sedang mengalami profit taking karena Bapak udah ambil di 428. Tapi saya masih percaya dia akan bisa potensi untuk menguat ya. Tapi waspada aja, mungkin dia akan ada potensi bisa melemah sampai ke arah 400. Support dulu Pak, ke 400 dulu mungkin Pak ya. Iya. Rekomendasinya Pak Lianto di hold? Ya hold aja, tapi kalau misalnya dia sampai turun dari 380, nah boleh di cut loss. Oke. Level support kritikal yang bisa diperhatikan di 380 Pak Robi yang ada di Lampung. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Hendrik Kellen. Ini dari Manado ini. Pak Lianto, Pegas di 1395 Pak. Analisis teknikalnya satu minggu ini untuk Pegas. Pegas 1395. Ya. Oh, udah untung Pak ini dong. Udah untung. Profitnya sudah cukup banyak Pak. Mungkin pertanyaan di sini adalah bagaimana memaksimalkan profit di tengah penguatan yang terjadi untuk Pegas. Ya, saya rasa kita lihat dulu ya apakah Pegas ini bisa tembus nggak ke 1.900 atau bahkan sampai 2.000-nya gitu. Karena belum ada tanda-tanda dia juga mau downtrend ya. Okay. So I think kalau misalnya ada tanda downtrend baru kita waspadalah. Tapi so far ini masih uptrendnya masih cukup kuat.
Baik, di hall saja terlebih dahulu untuk pegas Pak Hendrik Kellen yang ada di Manado. Kita akan jeda kembali Pak Lianto. Kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif dan kita juga masih mengundang partisipasi dari pemirsa IDX Channel di telepon interaktif kami. Nanti kita akan lanjutkan Pak Lianto dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Oke.